Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara menginstal ulang Windows ya, baik yang dihapus semua atau mungkin data C-nya doang atau mungkin ya C-nya dihapus dan C-nya aman gitu ya, atau mungkin ya mau ditimpuk atau mungkin bukan ditimpuk siapa sih, ditumpuk ya, ditumpuk. Dan di sini kita akan langsung saja restart laptopnya, tapi di sini sebelum di restart kalian harus siapin dulu ya file Windows-nya. Kalian bisa download dimanapun, di Bagas atau dimanapun. Dan di sini saya menggunakan flash disk, atau mungkin kalau misalnya kalian menggunakan CD mau beli silahkan. Tapi di sini saya nggak mau modal, jadi saya download aja dan saya isi di flash disk. Nah kalau misalnya kalian mau ngisi di flash disk, kira-kira untuk mengisinya caranya seperti ini Pak. Oke Pak, jadi kira-kira untuk cara mengisi flash disk dengan Windows 10-nya atau mungkin instalan Windows cukup gampang banget. Kalian cukup ke File Explorer dan kalian cukup download kaset Windows. Kalian bisa dapat di Google atau mungkin ya kalian cari di website atau dimanapun terserah. Tapi jangan tanya ke saya karena saya nggak punya. Dan di sini kalian cukup masukin aja ke flashdisk kalian. Dan di sini nanti kalian kalau misalnya udah dapat ISO-nya gitu ya. Dan nanti kan ISO-nya kalian buka dan kalian tinggal ekstrak dan kalian tinggal masukin ke flashdisknya kayak gini dan bentuknya kayak gini. Jadi jangan dimasukin di dalam folder ya. Jadi ya harus benar-benar di luar atau mungkin di dalam flashdisknya langsung, jangan di dalam folder. Dan ya jadi kira-kira kayak gitulah ya untuk cara mengisinya. Nah setelah diisi ya kan, di sini kita akan kembali ke laptopnya dan di sini kita akan restart dulu ya. Dan di sini kita akan masuk ke BIOS dan di sini saya menggunakan laptop ROG ya. Dan ini ya kenapa sih gitu, orang-orang kalau misalnya ROG itu langsung pada gimana ya, pada ini ROG berisik tuh nggak, toxic gitu. Sini kita akan restart dulu ya dan di sini kita akan masuk ke BIOS ya. Nah, di sini untuk BIOS-nya biasanya ya umumnya itu masuk ke F2 ya. F2 ini untuk masuk ke BIOS dan sini kita akan tunggu sampai restart-nya beres ya. Di sini kita akan pencet F2, kita spam aja deh sampai masuk BIOS ya. Oh, sudah masuk atau belum? Oke, di sini kita sudah masuk dan di sini ini gimana ya? Boot menu apa F8 atau yang mana ya? Ini ROG yang mana, Pak? F8. Oh, F8 ya. ROG soalnya beda. Nah, di sini kita akan pilih ya boot menunya. Di sini kita pilih ini tuh kalau misalnya di boot biasa itu adalah boot priority ya. Kita pilih yang flash disk karena flash disk ini kita misalnya kan kita dari flash disk. Kalau misalnya kita pilih yang OS ini, yang SanDisk ini, nanti ya bakal balik lagi gitu ke laptopnya, nggak akan ke penginstalan. Nah, di sini kita akan enter saja ya kan. Nah, di sini kita akan tunggu sampai masuk ya, sampai loadingnya beres. Ini sampai penginstalan. Dan sini tadi nggak muncul yang lingkaran itu yang biasanya buat loading ya, tapi muncul dong. Maksudnya lama gitu munculnya. Nah langsung ke sini ya kan. Nah di sini kita bisa pilih bahasa menginstalnya ya. Kalau misalnya kalian bisa bahasa Inggris ya silahkan, atau mungkin kalau misalnya kalian nggak bisa yang United States, kalian bisa yang pakai yang United Kingdom atau mungkin ya bebas lah ya. Dan sini time and currency formatnya di sini saya saranin kalian pakai yang Indonesia aja ya kan. Di sini kita cari yang Indonesia. Karena kalau misalnya kalian menggunakan yang yang United States itu biasanya tuh tanggalnya tuh di tengah ya. Kalau yang Indonesia kan tanggalnya di kiri ya. Dan iya lewat ya, ini Indonesian. Ini dan keyboard or input metodenya US aja, kita next ya. Dan sini kita akan install now ya kan. Nah, sini kita akan tunggu sampai startingnya beres ya. Ini gampang banget sih untuk install Windows ya. Dan di sini kita akan disuruh memasukkan key ya. Dan key-nya ini ada kalian bisa beli ya. Kalau misalnya kalian udah nonton video saya itu udah bisa beli 30 ribuan, murah banget ya. Kalian bisa beli aja, atau mungkin di sini sebenarnya kalau misalnya kalian mau skip ya silahkan sih ya. Misalnya di sini I don't have gitu ya. Di sini kita akan klik saja langsung mungkin ya yang I don't have ini. Nah, di sini kita akan pilih Pak Windows 10-nya yang mau yang mana. Nah, kalau misalnya di sini kan saya downloadnya Windows 10-nya itu yang yang multi lah ya, istilahnya IO ya, all in one gitu ya. Nah, di sini kalian bisa pilih yang manapun kalian mau pilih yang Pro atau mungkin yang manapun itu terserah. Dan di sini saya pilih aja yang Pro ya, Windows 10 Pro. Bukan, yang mana? Main apa beda main? Sama N. Nggak tahu nih N apa makanya, yang Pro aja ya. Ini masukin ID-nya dulu. Ya, nggak usah sih, nanti aja pas ininya, pas key-nya udah beres. Nah di sini kita akan next saja ya kan. Misalnya di sini kita tanpa key ya, belum tanpa key ya, bodo amat lah.
Kita akan next saja. Nah, di sini kita akan I accept atau mungkin saya terima ya. Kalau misalnya kalian udah baca semua atau mungkin mau baca semua juga silahkan sih ya. Sini kita akan next saja ya kan. Nah, di sini kita bisa pilih yang upgrade atau mungkin yang custom. Nah, di sini saya pilih saja yang custom ya kan. Karena di sini saya pingin menghapus data C-nya doang, atau mungkin kalau misalnya kalian mau clean install ya bisa aja, atau mungkin data C-nya ini nggak mau kehapus. Jadi apa sih, nanti akan ada terbuat Windows Old. Jadi mau yang mana, Pak? Nah bang, bedanya sama Windows yang tadi itu ada custom, ada yang upgrade. Bedanya apa tuh? Kalau yang upgrade itu upgrade, kalau custom itu biasanya ini tuh apa, misalnya disknya tadi gitu, ada disknya yang mau dihapus semua ya kan, atau mungkin ada yang C-nya doang, atau mungkin C dan D-nya atau mungkin yang lainnya tuh aman gitu. Jadi mau yang mana nih? Aman. Yang CD-nya aman. Iya, ini nggak yang C-nya kabus semua tapi D-nya aman. Oh gitu. Nah berarti kita pilih aja yang SSD tadi gitu ya, karena C-nya itu kita kan terpasangnya di SSD ya. Dan sini kita akan langsung aja format, bener. Nah bang, tahu itu SSD dari mana bang? Nah ini kelihatan gitu dari size-nya nih. Kalau misalnya dari size-nya SSD Bapak kan 120 GB nih. Yoi. 120 GB di sini kelihatan 118 GB gitu. Nah, ini yang kepakainya yang free space-nya itu 39. Nah, kalau misalnya yang data D-nya tuh yang gede data E, data E. Data E. Nah, data E-nya 600 GB kan? Yoi. Data D-nya 300 GB kan? Yoi. Ini tahu dong. 11.000 subscriber yang ini nggak tahu, mati aja. Jadi gimana, ini mau di format aja nih? Format aja. Atau mau ditimpa? Format. Benar. Format. Ya udah format. Sini kita akan oke saja ya kan. Nah, sini kita akan oke. Nah, di sini kita tunggu sampai beres ya, sampai nanti si free space-nya itu mengikuti total size-nya ya, 118 GB ya, 118,3 atau mungkin ya 118,2 lah ya. Nah, sini kita akan next saja ya kan. Nah, di sini kita akan copying Windows files ya. Di sini kita akan sampai beres aja, tungguin sampai ya benar-benar beres gitu ya. Dan sini kita akan tungguin sampai beres. Oke Pak, jadi di sini copying ininya Windows file-nya udah beres, getting files ready for installation udah beres, installing fitur udah beres, dan tinggal menunggu installing updates dan finishing up ya. Dan di sini kita mungkin akan tungguin, dan itu udah beres, dan di sini finishing up ya. Atau mungkin kalau finishing up ini bakal restart ya nanti. Nah, di sini nanti akan muncul yang kayak gini, dan di sini kita akan langsung saja merestart ya, restart now. Kalau misalnya itu tadi ya otomatis, di sini saya pengen manual ya merestartnya. Nah, nanti akan restart seperti itu. Apakah masuk lagi ya? Kalau nggak salah masuk lagi ya. Kalau nggak salah sih masuk lagi ke penginstalan, dan nanti akan muncul di yang baru gitu ya, Windows baru. Nah, di sini kita akan pilih ya choose operating system. Lah, kok tiba-tiba belum juga milih udah restart loh. Belum juga milih, Pak. Gitu boy. Nah, getting device ready ya kan. Nah, getting ready di sini. Sini kita akan tungguin sampai beres saja, Pak. Di sini kita getting ready-nya udah beres. Apakah setelah getting ready-nya beres, apakah kita langsung masuk ke Windows atau enggak ya? Saya nggak tahu, ini mungkin karena pakai SSD jadi cepet ya masuk ke sininya, dan apa getting ready-nya juga cepet gitu, nggak selama pakai hard disk gitu. Kalau misalnya hard disk saya itu 3 menit ya baru masuk. Nah, di sini kita akan pilih ya. Berarti di sini kita sudah beres menginstal, Pak ya. Di sini let's start with region. Is this right? Dan di sini kita akan pilih aja Indonesia, atau mungkin ya kalau misalnya di PS region 3 lah ya. Dan di sini kita akan yes aja langsung, dan just a moment, keyboard layoutnya US aja atau mungkin United States. Skip aja kalau misalnya di sini kalian suruh add a second keyboard layout deh. Di sini kita akan skip saja, bukan sip ya. Nah, di sini kalian bisa konekin langsung ke internet, itu bebas terserah kalian, atau mungkin mau di skip mana ya, tulisan skip ya, skip for now juga bisa ya, atau mungkin di sini kita akan skip for now saja. Nah, di sini kita akan tunggu ya. Sini apakah kita langsung ke lock screen atau restart atau gimana? Oke, di sini kita restart ya. Semoga aja cepet, karena ya SSD emang cepet ya. Oke Pak, jadi setelah aja momennya di sini kita sudah beres ya, dan di sini kita mau ngisi nama siapa Pak? Saya laptop aja. ROG ya. GL53PD aja. Oh, GL553PD Pak. Besar dong, besar dong. Iya. GL 555 3 strip, harus strip ya. Iya. Nanti ada Bapak bikin aktenya kayak begitu ya. Yoi. Jadi kita akan next ya. Kita akan next, dan apa nih? Super memorable password, udah nggak usah di password deh. Atau nanti aja passwordnya. Nanti aja. Kalau misalnya kalian mau nanti, di sini kalian next aja ya. Just a moment.
Dan di sini ada yang ininya yang kalian bisa pilih, dan kalau misalnya kalian nggak ngerti ya seperti biasa kalian bisa buka Google Translate atau mungkin tanya ke yang ngerti bahasa Inggris ya dan artinya apa, dan di sini kita akan accept saja langsung, atau mungkin kalau misalnya ada yang mau dimatiin silahkan ya. Cuman saya langsung aja accept. Dan di sini akan tanda tulisan hi dan bla 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 bla, we are getting ready dan bla 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 ya. Nah, ini kita tunggu aja. Memang ini akan agak sedikit lama ya ini untuk persiapannya. Nah, mungkin di sini kita akan sambil membahas ya. Tadi itu maksudnya gimana, Bang? Jadi yang format itu gimana gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian intinya kalau misalnya si Windows-nya itu mau dihapus semua, kalian bisa hapus yang tadi ya kan, yang C dan E-nya, atau mungkin yang C dan E, atau mungkin yang C, D, E gitu ya. Nah, itu kalau misalnya kalian mau clean install atau mungkin mau dihapus semua. Nah, kalau misalnya kalian mau yang C-nya doang ya tadi itu kalian harus lihat dulu yang disk C-nya itu yang mana. Itu apakah yang SSD yang 118 GB tadi, atau mungkin yang D, atau mungkin yang E gitu. Tapi jangan sampai salah, karena kalau misalnya salah ya lumayan juga gitu, datanya hilang gitu. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau semuanya ada yang kehapus gitu ya, jadi cuman ngeinstall ulang doang tanpa ada yang kehapus sama sekali, kalian bisa ngeinstall ulang tanpa ngeformat data C-nya gitu. Nah, jadi di sini sudah let's start deh. Jadi ya lumayan juga sambil menunggu sambil ada penjelasan. Nah, di sini kita sudah masuk ke laptopnya ya kan, dan kita lihat apakah data D dan E-nya apakah kehapus atau tidak ya. Semoga aja enggak ya. Dan sini disk PC ya kan, data D ya kan. Dan ya tidak ada yang terhapus ya. Di sini ada yang seperti ini, game dan lain-lain ya. Dan sini kita akan lihat data E-nya dan game bla 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 ya, dan nggak ada yang kehapus kecuali mungkin data C-nya ya. Data C-nya udah segitu, dan sini tidak ada folder Windows Old. Kalau misalnya ada itu berarti yang tadi gitu, yang data C-nya nggak dihapus sama sekali, berarti itu ditimpa ya, atau mungkin ya terserah lah kalian mau nyebut ditimpa atau ditimpuk. Saya biasanya ditumpuk ya, tumpuk ya, serahlah. Nah, di sini kalian kalau misalnya udah ngeinstall laptopnya atau mungkin komputernya, di sini saya saranin kalian menginstal driver ya. Di install drivernya ini kalau misalnya kalian ada internet, silahkan menggunakan driver booster atau mungkin driver utility atau mungkin apapun itulah ya. Tapi saya nggak akan bikin di video ini, jadi nanti saya akan bikin di video selanjutnya di lusa lah ya. Lusa nanti saya akan rilis juga videonya. Dan ya, jadi cukup segitu doang video tutorialnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Seperti biasa, nama saya Reda Tukar Berkasiat, dan thanks for watching. Bye-bye.